Didampingi Pak Erik ini mungkin teman-teman bisa apa ya, bisa tertarik dengan dunia multimedia, dunia desain, bisa memberikan wawasan baru. Apapun yang mau ditanyain, lagi-lagi jangan ragu, tanyain aja karena kita tahu sendiri jadwal Pak Erik ini juga cukup sibuk ya. Cuman karena beliau tahu bahwa ada potensi di daerah yang harus diberikan kesempatan. Udah bosen kali ya Pak Erik ngasih kesempatan ke anak kota. Ini saatnya anak-anak daerah dikasih kesempatan juga bahwa kalau dikasih ilmu, mereka mungkin bisa lebih jago, nggak kalah lah sama anak yang di kota. Gitu sih harapannya Pak Erik. Ya. Baik, mungkin langsung aja nih nggak apa-apa, peserta udah 36, kita jalan aja Pak Erik, kita perkenalkan apa itu desain, apa itu logo, waktu dan tempat. Saya persilakan Pak Erik untuk mulai. Baik, terima kasih Kang Helmi ya. Ini boleh saya kameranya di-on-in boleh nggak nih? Boleh, boleh dong. Bahkan justru yang lain juga Ya. di-on-kan saja. Ini Sangat boleh. saya takutnya kalau nggak memaksakan siswa-siswa di-on-kan karena ya terkaitan dengan jaringan, takutnya mereka kalau adik repot gitu. Jadi nggak apa-apa, adik-adik kalau mau nanya dinyalain aja mic-nya gitu. Pak Erik silakan. Baik, terima kasih Kang Helmi. Sebentar saya siapkan dulu. Baik, terima kasih Kang Helmi dan panitia Jong Kreatif yang sudah mengundang, menyempatkan atau memberi kesempatan saya di dalam presentasi hari ini tentang desain ya. Nah, sebelum itu izinkan perkenalan diri. Saya itu Erik. Nama saya cukup Erik saja, jadi tidak ada kepanjangannya. Makanya saya tambahkan doang ya, biar sedikit panjang, nggak kaku. Erik, nah itu kan kurang gimana gitu. Kalau ada Erik doang, udah enak ada titiknya. Oke lah, perkenalan segitu aja ya. Oke, di sini saya punya slide. Sebetulnya untuk slide ini panjang banget dan kita pun kalau mau belajar tentang desain itu kan ranahnya itu di multimedia ya. Nah, untuk multimedia sendiri kan apa namanya, kalau belajar tadi menurut Kang Helmi, Pak Kang Helmi benar, kalau kita belajar multimedia itu tidak cukup 1 jam Kang Helmi. Jadi bisa 1 semester bahkan sampai 2 semester ataupun bisa sampai bertahun-tahun kalau memang benar-benar mau mendalami multimedia itu sendiri. Nah, di sini saya akan nyampaikan sebelum ke tadi yang disampaikan Kang Helmi ada desain, ada logo, terus dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu nih, kan sebelum ke multimedia atau apapun itu, kita harus berkenalan dulu dengan yang namanya teknologi. Nah, coba di sini teman-teman ada yang tahu nggak teknologi itu apa? Kang Helmi boleh langsung berinteraksi ya dengan siswa di sini ya. Silakan, silakan Pak Erik. Cuman Oke. ya mungkin ada di sini apa? Mungkin terkendala sinyal atau apa, atau mungkin ada juga yang masih malu-malu. Jadi Ya. kadang-kadang agak ya perlu di encourage lah untuk bertanya lebih lanjut. Silakan, Oke. Pak Erik. Oke, terima kasih Kang Helmi. Oke, jadi sebelum kita maju ke desain, terus ada logo dan sebagainya, kita akan kenalkan dulu nih. Mungkin teman-teman di sini sudah menggunakan yang namanya gadget lah, karena untuk online aja udah pasti dengan menggunakan gadget ya. Tapi waduh ini harusnya udah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tadi sudah dikenalkan dengan Kang Helmi ya. Saya Erik, dosen Teknik Informatika Unpas. Oke, lanjut aja ya. Oke, kita akan berbicara teknologi dulu secara global. Nah, teknologi itu apa sih gitu ya? Apakah teknologi itu ada di kehidupan kita sehari-hari atau bahkan sudah bagian dari kehidupan sehari-hari? Nah, saya mengambil sebuah definisi dari sebuah buku, saya lupa mencantumkan nama bukunya di sini, bahwa teknologi itu adalah keperluan serta sarana berbentuk aneka macam, peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Nah, jadi maksudnya sarana itu apa? Contohnya kita ini sedang berkomunikasi. Oke, mungkin di sini siswanya seluruh Indonesia Kang Helmi ya, ada di seluruh Indonesia lah gitu ya.
baik dari Sabang sampai Merauke. Nah, teknologi itu membuat kita lebih mudah dan mempermudah kita untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi yang namanya Zoom ini. Itu adalah sebuah komunikasi yang disebut dengan apa namanya, video call ya. Video call itu kan sebuah teknologi di mana kita bisa melihat lawan dari yang kita call ya, kita telepon gitu ya, menggunakan sebuah perangkat yang memang apa namanya, yang berhubungan dengan video pastinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut berikutnya itu ada yang namanya ada namanya. Di sini ada gambar, sebentar Kang, kenapa ini kepotong begini ya? Sebentar. Oke, di sini ada sebuah gambar, itu ada laptop, ada apapun lah di situ. Nah, itu tuh adalah saya simulasikan dari gambar ini sebuah teknologi. Nah, jadi, untuk teknologi itu alangkah lebih baiknya kita itu bisa menggenggam teknologi, bukan kita yang digenggam teknologi. Dalam arti jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi gitu ya. Makanya, eee, buat buat teman-teman yang join di sini gitu ya, manfaatkanlah gadget atau handphone yang kalian punya dengan sebaik mungkin. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang multimedia. Nah, multimedia itu apa sih gitu ya? Nah, yang kita gunakan ini juga adalah sebuah multimedia. Karena dari pengertiannya dari multi itu kan banyak. Media itu adalah sebuah wadah. Jadi, ketika kita berhubungan secara tidak langsung, hanya berhubungan dengan Zoom, itu sudah termasuk dengan multimedia. Jadi, definisi dari multimedia itu sendiri adalah gabungan dari elemen multimedia. Nah, elemen multimedianya itu apa aja? Ada teks, gambar, animasi, audio, dan video. Nah, kita Zoom aja kan ada audionya, ada videonya, ada gambar, ada teks gitu ya, yang menghasilkan output penyampaian informasi yang menarik atau hal lainnya yang dibuat secara digital ya. Pada intinya multimedia itu, berhubungannya dengan yang namanya digital. Misalnya ada yang bertanya, "Pak, di rumah juga saya punya perangkat multimedia." Contohnya apa? Televisi, ada PS, ada komputer. Betul, itu disebutnya dengan perangkat. Tapi untuk berhubungan dengan multimedia, itu pasti digital. Coba kalau komputer itu kalau dihidupkan, Anda bisa memegang yang namanya Zoom nggak? Nggak bisa. Semuanya yang berhubungan dengan multimedia itu pasti digital ya. Televisi, Anda nonton sinetron, Anda bisa megang, artis-artisnya nggak? Nggak bisa, karena itu adalah digital. Nah itu ya, jadi multimedia itu berhubungannya dengan digital. Nah berikutnya ada manfaat dari multimedia. Apa sih manfaat dari multimedia gitu ya? Salah satunya adalah yang hari ini kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Yaitu kita saling sharing knowledge lah. Saya menyampaikan informasi tentang materi multimedia, Anda bisa mendengarkan. Itu adalah salah satu manfaat dari multimedia. Zaman dulu multimedianya itu cuman, mungkin bukan multimedia ya, multimedia tapi tidak secanggih saat ini. Dalam arti kayak gini, Anda dulu mungkin saya lah gitu, kalau saya pada zaman saya itu untuk mendengar informasi kita hanya mendengar di radio. Untuk memberikan informasi biar cepat hanya melalui SMS, zaman dulu seperti itu ya. Tidak ada sekarang dengan apa namanya, dengan teknologi maju, kita masih menggunakan SMS udah jarang, pasti udah menggunakan WhatsApp. Bahkan sampai Anda memberikan informasi berupa, apa namanya, misalnya Anda lagi kemana, ada wisata, Anda jepret, kirimkan informasinya bahwa, "Saya lagi di mana," gitu. Nah, itu informasinya lebih canggih ya, karena disatukan dengan video ataupun gambar, ya. Oke, di sini ada sarana informasi umum seperti hotel, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, dan objek wisata. Nah, salah satunya misalnya Anda pernah ke bandara, apa yang Anda lihat informasi berupa multimedianya di sana. Ketika kita masuk biasanya ada di paling atas tuh, ada informasi jadwal keberangkatan. Di jadwal keberangkatan walaupun hanya dia menggunakan perangkat, televisi, tapi dia adalah termasuk perangkat multimedia. Di dalamnya itu ada informasi teks, ada gambar, nah itu udah termasuk dengan yang namanya multimedia ya. Yang berikutnya ada media media pembelajaran ya, salah satunya ini, media pembelajarannya akan lebih mudah dengan menggunakan teknologi. Berikutnya memajukan ilmu kesehatan. Nah, mungkin pernah tahu yang namanya USG ya. Kita bisa melihat, dalam perut dengan menggunakan USG, ada gambarnya gitu ya, terus ada teksnya juga, X-ray, simulasi dan lain-lain.
Oke, itu manfaat dari multimedia. Nah, sekarang, dengan adanya teknologi, dengan adanya multimedia, itu pasti yang namanya digital, ya memang berhubungan dengan digital semuanya ini ya. Nah, kita kita artikan dulu multimedia itu sorry, digital itu apa sih? Oke, secara praktis digital itu adalah hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, tapi dalam bentuk digital. Anda pahamlah digital itu ya. Contohnya apa digital? Ya seperti yang kita lihat ini, Anda bisa melihat detail, misalnya foto Anda di dalam komputer, tapi Anda tidak bisa memegang foto tersebut. Nah, itu adalah digital. Anda mendengarkan audio hanya bisa mendengarkan aja, tapi tidak bisa memegang. Itu yang namanya digital. Mungkin zaman sebelum adanya digital itu kita masih menggunakan media konvensional yaitu kertas. Sebetulnya saat ini juga kita masih menggunakan konvensional. Nah, jangan sampai kita salah kaprah ya dalam arti seperti ini. Wah, di sekolah ini mah sudah terkomputerisasi, tidak manual lagi. Nah, itu salah. Manual itu seperti apa sih? Nah, manual ini mungkin ini buat informasi teman-teman juga ya. Jadi manual ini dalam arti semua yang kita menggunakan komputer tetap itu manual. Kenapa disebut manual? Oke, contohnya gini, Anda mau join dengan, Jong Kreatif ini, ada link Zoom-nya kan? Nah, ketika Anda mau join, apa yang Anda lakukan? Anda ngeklik kan? Nah, itu tetap manual kan? Nggak mungkin otomatis. Dalam arti cuman dengan pikiran kita tiba-tiba langsung join di dalam Zoom-nya kan enggak. Nah, itu adalah manual ya, tetap manual. Jadi sebutannya konvensional. Nah, berikutnya meeting. Nah, sebelum, apa namanya, sebelum pandemi lah gitu ya, sebelum pandemi itu meeting itu biasanya kita ke kantor, datang ke kantor, meeting jam berapa, jam sekian dan sekian. Oke, kita datang ke kantor dengan menggunakan media, biasanya ya infocus atau bawa laptop masing-masing dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah, menggunakan semuanya media online, baik itu rapat, sampai sekolah, kuliah pun semuanya dengan menggunakan teknologi daring atau online ya. Nah, berikutnya ada di sini ada media pembelajaran. Untuk media pembelajaran mungkin di sekolah teman-teman di sini udah ada yang menggunakan komputer, bahkan ada yang menggunakan tablet aja gitu ya. Atau mungkin untuk pandemi ini Anda semua sudah menggunakan yang namanya laptop. Ya iya Pak, karena kita harus Zoom atau, store store tugas dan sebagainya wajib menggunakan komputer karena semuanya itu digital ya. Nah berikutnya adalah di sini, ada yang namanya video pembelajaran ya. Jadi sebetulnya, kita atau saya pribadilah, saya ngajar di Unpas itu sebetulnya sebelum pandemi itu sudah membuat sebuah video pembelajaran. Namun memang dalam satu semester itu terhitung beberapa saja. Nah, setelah, pandemi itu kan semuanya, full online. Nah, di situ saya melakukan, kuliahnya secara online atau seperti ini, face to face langsung gitu ya, live ya. Kalau YouTube itu live streaming, oke. Nah ini ya, zaman sekarang itu sudah zamannya namanya Zoom, Zoom meeting ya, Zoom meeting. Bukannya saya promosi juga karena semua semua orang sudah mayoritas menggunakan Zoom karena praktis aja. Nah, sekarang, dari teknologi, ada multimedia, terus ada digital ya. Nah, gimana kita, mengenal seseorang itu ya atau identitas seseorang itu? Bagaimana kita mengenal seorang identitas itu kan kalau contohnya misalnya saya itu ada namanya. Atau misalnya Anda, punya KTP, punya dan sebagainya, itu adalah identitas yang bisa kita, hafal gitu ya. Oh, si ini. Nah, berarti Anda tahu itu tuh contohnya gini deh, contohnya misalnya Anda lihat kita kan berhubungan dengan logo ya, kalau Anda lihat logo dari Jong Kreatif ini, itu udah jelas, ada teksnya, ada warnanya, ada logonya. Logonya apa di situ? Ada toga. Nah, itu adalah logo dari Jong Kreatif. Jadi kita mengenal dari Jong Kreatif itu dari logo juga udah mengenal. Oke. Nah, kita akan bahas tentang logo. Nah, sebetulnya di materi yang saya akan sampaikan ini banyak banget, tapi kayaknya nggak mungkin semuanya saya sampaikan ya. Karena yang penting Anda paham, paham dalam arti ini gini, Anda kan belajar itu nggak mungkin dalam satu pertemuan paham semua, nggak mungkin. Makanya kita, mungkin yang saya sampaikan ini nggak semua, tapi minimal intisari yang ada di slide ini nanti saya akan sampaikan. Oke, kita akan mengenal yang namanya logo. Nah, sebelum kita mengenal logo, kita harus tahu pengertian dari logo itu apa, terus sejarah sejarah kok ada logo itu bagaimana. Terus
ada yang namanya kategori dari logo ya. Mungkin Anda pernah lihat logo-logo yang paling simpel aja, apa kira-kira? Logo yang sering Anda lihat adalah logo sekolah Anda. Pernah merhatikan nggak logo sekolah Anda? Atau bahkan tidak pernah? Cuman tahu nama sekolahnya misalnya SMA, SMK 1 selesai. Anda mengenalnya hanya tulisan aja, tapi kan di situ ada logonya. Oke, sebentar. Oke, maaf. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang, pengertian logo, terus sejarah singkat dan kategori dari logo tersebut. Baik. Nah, kita harus tahu definisi logo itu apa. Mungkin kalau kita tidak tahu atau tidak membaca logo itu apa, misalnya logo itu adalah tanda pengenal identitas diri, bisa jadi ya. Betul, itu memang betul, ada identitas diri, terus tanda pengenal memang betul. Terus ciri khas dari sebuah perusahaan atau dari seseorang, betul sekali. Oke, nah di sini adalah huruf atau lambang yang mengandung satu makna, terdiri dari satu suku kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan. Ya ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu logo kalau di pengertian di bahasa Indonesianya seperti ini. Jadi huruf atau lambang. Itu tergantung dari perusahaan atau Anda yang akan membuat logo tersebut mau, membuat, ada teks aja atau logo atau teks dan logo. Nah, nanti ada kategori dari logo tersebut ya. Oke, Anda lihat di sini ada 2 logo. Aduh kepotong ya. Ada 2 logo di sini ya, yang paling atas itu adalah logo dari sebuah mobil sport ya, dua-duanya sih mobil sport ya, Lamborghini. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Lamborghini, walaupun belum pernah make, megang, bahkan naik gitu. Sama, saya juga belum pernah. Naik juga belum pernah, cuman mengelus-ngelus aja, punya orang mungkin pernah. Karena harganya yang cukup lumayan tinggi dan kalau Anda lihat, di situ logonya adalah sebuah banteng, benar ya? Sebuah banteng, oke, sebuah banteng. Oke, yang kedua adalah logo dari Jaguar. Nah, Jaguar Anda lihat di situ sebuah logonya di logonya adalah seekor, macan kumbang. Nah, ini menandakan apa? Kok si Lamborghini menggunakan banteng, terus Jaguar menggunakan macan gitu ya, macan tutul gitu, kenapa? Oke. Bentuk lambang yang merupakan metamorfosis dari maskot, hampir selalu menggambarkan kekuatan, pertahanan atau kelebihan mereka maupun sebuah keadaan yang menjadi tujuan atau cita-cita mereka. Oke, saya balikin lagi. Anda tahu kan yang namanya, Lamborghini ya? Bukan bukan pernah mencoba, saya tanya cuman tahu lah walaupun kita lihat dari gambar dan sebagainya. Atau ketika maju ya kita dengar suara knalpotnya, kayaknya kenceng banget gitu. Nah, ini menandakan bahwa dengan logo banteng tersebut, dia itu kan kencang sekali nih si Lamborghini. Sampai kencengnya kalaupun sampai nabrak bisa sampai hancur sehancur-hancurnya si Lamborghini. Nah, banteng pun kan sebetulnya dengan kekuatan besar gitu kan, banteng itu punya kekuatan besar, menandakan bahwa si mobil ini punya kekuatan seperti banteng. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitupun yang Jaguar. Anda lihat macan kumbang kan yang hitam tuh, kuat gitu kan, kuat sekali ketika dia menerkam atau larinya dia kuat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa lambang negara di bagian Amerika Serikat yang mengungkapkan potensi wilayah dan kekaguman dari kekuatan alam mereka ya. Dalam arti Anda lihat di sini dari logonya ya, dari logonya sebetulnya ini rumit banget ya. Mereka pengen menyampaikan apa sih yang ada di negara mereka. Jadi mereka membuat seperti ini. Kompleks sih ketika kita lihat ini sangat-sangat kompleks ya. Dan ingin menjelaskan atau mengungkapkan mengungkapkan potensi wilayah yang ada di negara tersebut. Nah, di sini ada contoh satu logo di mana logo di sini Anda bisa lihat logo di sini sebentar. Eee, oke. Oke, Anda bisa lihat di sini logo dari Kanada, ya. Kalau kita lihat logo Kanada yang paling atas, itu logonya super super kompleks karena dia berbagai media atau berbagai bentuk dimasukkan dalam sebuah logo. Ya, Anda kalau saya suruh Anda tolong buat, logo dari Kanada yang pada tahun ini tahun berapa ya? Saya lupa, tahun tahun lama lah ini ya, tahun mungkin pertama berdiri dan sebagainya. Nah, selanjutnya di negara tersebut dirubah logo tersebut menjadi Kanada, selesai. Terus di atasnya ada logo
lambang negara dari bendera dari Kanada tersebut. Oke, kalau kita lihat ini kalau Anda mau jawab silahkan ataupun mau chat silahkan ya, mau menjawabnya dengan menggunakan chatting silahkan. Nah, kalau Anda lihat untuk versi pertama dari Kanada, versi 2 ya, setelah saya pindahkan sebentar, setelah saya pindahkan, slide tadi, mana yang Anda ingat? Logo pertama apa logo kedua? Nah, itu boleh Anda jawab di chatting atau dalam hati silakan, tapi saya tahu pasti jawabannya adalah yang logo kedua. Kenapa logo kedua? Karena simpel, sekali kita lihat, selesai kita, ingat. Tapi ketika saya balikan lagi slide ke berikutnya atau selanjutnya, Anda bayangkan logo pertama Kanada. Ya, pasti kebayang ada singa, mungkinnya di situ, terus ada apa lagi saya juga lupa nih, ada kuda gitu ya, ada mahkota dan sebagainya, itu kompleks sekali untuk dilihat, dan diingat. Nah, makanya untuk logo-logo tersebut, ya make it simple lah gitu ya. Nanti di bawah nanti saya akan sampaikan kategori dari si logo tersebut ya. Nah, gimana sih kita bisa membuat logo yang, benar-benar orang bisa, mengingatnya? Dalam arti mengingat ini, ya tadi, ketika saya tampilkan 2 logo Kanada, ada Kanada yang versi pertama dan versi kedua. Mana yang Anda ingat? Yang kedua. Kenapa kedua? Nah, salah satunya, ciri logo yang baik itu adalah simple. Ya, oke. Kenapa harus simple? Karena kalau terlalu rumit, ya saya balikan lagi ya untuk slide-nya ya, saya balikan lagi contohnya ini. Anda melihat sekarang, anggap Anda liatin dalam waktu 1 menit, terus pindah ke sini, ya. Coba Anda bayangkan misalnya yang, mana nih? Alaska, ya, Alaska, coba bayangkan untuk Alaska. Nah, saya pindah ke sini. Coba Anda bayangkan lagi Alaska, pasti nggak akan sama persis dengan apa yang Anda lihat. Pasti seperti itu, karena kompleks sekali gitu ya, dari, gambarnya dia, ada pemandangan, ada gunung beres gitu ya, dan sebagainya, itu kompleks sekali, ya. Oke, ciri logo yang baik itu yang pertama ada simple, ya ini mau yang mana juga nggak apa-apa ya. Simple, ada distinctive, ada adaptable for media, ada memorable, ada legible, terus ada original dan associated with the company ya. Saya rangkum semuanya. Jadi gini, ketika Anda membuat sebuah logo Anda harus tahu company atau misalnya saya deh, saya akan membuat sebuah jangan saya deh, misalnya perusahaan deh, perusahaan. Saya punya perusahaan bergerak di bidang, misalnya pertambangan pertambangan. Nah, dia pengen membuat sebuah logo. Nah, Anda harus, apa namanya, harus tahu kondisi dari si, perusahaan ini memang bergerak di bidang apa, terus, dia warna khasnya apa dan sebagainya. Jadi kita bikin logo itu memang tidak sembarangan bikin logo gitu ya. Pasti ada filosofi dan maknanya. Jadi pada intinya kalau yang saya, singkatlah, rangkum dari intisarinya itu, ketika Anda mau membuat sebuah logo, buatlah logo yang simpel, yang mudah diingat oleh, orang banyak, dan pasti berhubungan dengan, yang namanya perusahaan tersebut. Ya contohnya misalnya gini, ini kan, Jong Creative Academy, ya. Ini kan, Jong Kreatif ini di bidang, akademi ya, atau di bidang akademik lah gitu ya, belajar mengajar kan di situ. Itu ada logonya walaupun kecil gitu ya, ada yang namanya, toga gitu kan, itu menandakan sebuah logo di bidang akademik ya, walaupun hanya toga. Anda tahu toga itu buat apa? Buat kalau misalnya kita wisuda, kalau kita lulus pasti menggunakan toga. Nah, itu salah satu ciri khas dari sebuah logo yang bermakna dengan, eee, perusahaannya itu gitu ya. Tapi kan nggak mungkin misalnya gini, logo sebetulnya ada ini, maaf nih, ini saya, apa namanya, bahas rokok gitu ya. Ada sebuah contoh misalnya gudang garam. Nah, Anda lihat kan di situ logonya itu ada kereta, terus ada gudang. Itu kan nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa? Nggak nyambungnya itu perusahaan rokok, tapi logonya seperti itu gitu ya. Cuman kan orang nggak melihat ke sananya. Tapi kalau rokok ini, Anda lihatlah iklan-iklan rokok ini tidak ada yang tidak ada yang menyampaikan rokok nggak ada tulisan rokok, terus nggak ada
di iklannya nggak ada yang merokok dan sebagainya, tapi itu nyampai ke pemirsa atau ke orang-orang banyak. Nah itu, memang salah satunya kalau orang perokok sih pasti tahu dengan, apa namanya, dengan logonya gitu, dengan logonya, "Oh ini rokok ini," udah selesai. Tapi memang kalau kita dihubung-hubungkan dengan perusahaannya itu sebetulnya tidak nyambung gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini nih ya, karena tadi Kang Helmi, sedikit nyoel tentang, forum gitu ya, kebetulan saya memang, eee aktif di beberapa forum yang berhubungan dengan logo ini. Nah, kira-kira apa yang Anda bayangkan di benak Anda ketika melihat logo ini? Coba, ada yang mau jawab nggak kira-kira? Di chatting boleh deh. So, Kang Helmi chatnya udah diaktifkan ya? Sudah diaktifkan, Kang Erik. Sudah. Sok, mangga, silakan. Kalau misalnya ada yang mau menjawab, silakan sambil berjalan aja ya. Apa yang Anda pikirkan ketika melihat sebuah logo ini? Ini kan sebuah perusahaan besar, tapi logonya simpel banget gitu. Atau Kang Erik kalau misalnya mau selain chat mau dinyalakan mic-nya juga nggak apa-apa, Kang Erik. Oh gitu. Oke. Mungkin teman-teman siswa atau teman-teman Bapak Ibu guru yang mau Oke. jawab. Baik. Nah, biar seru nih, biar seru ya dari teman-teman di sini Bapak, Ibu guru dan siswa. Jika ingin mau memberikan pendapat mungkin bisa di chatting atau open mic boleh. Open mic ya. Misalnya menurut Anda apa nih ketika Anda melihat logo ini, apa yang ada di benak Anda gitu? Pemikiran Anda apa? Cok. Boleh, siapa? Coba. Ada yang mau jawab nggak atau memberikan pendapat atau saya pikirnya seperti ini, Pak. Nah, oke, di sini ada yang jawab nih. Apple. Oke, ada Alfradina Inayah ya. Itu menjawab itu iPhone. Oke. Terus ada Ricky Indramars ya. Mahal. Mahal di mananya gitu. Oke. Apple. Oke. Logo ini ya pasti tahulah logonya ini adalah sebuah logo Apple ya, perusahaan besar dengan logonya simple. Nah, kalau Anda pernah lihat ini sebetulnya untuk filosofi, logo Apple ini banyak pendapat ya, banyak pendapat sekali ketika misalnya Anda mau cari iseng gitu ya, apa sih filosofi dari logo Apple? Anda lihat. Karena dari, logo Apple sendiri dia berevolusi ya, dari bentuknya yang pertama, lebih kompleks sampai ke yang terakhir adalah logo Apple, kerak ya atau kegigit nih ya. Nah di sini, yang kita bayangkan pasti ya tadi ada yang berpikiran iPhone, ada yang berpikiran mahal, atau ada yang berpikiran, oh Steve Jobs salah satu tokoh yang memang, berperan besar yang punyanya ini kan adalah Steve Jobs gitu ya. Ya banyak sekali pendapat yang Anda lihat ketika Anda melihat sebuah logo, baik itu logo Apple ini atau logo, yang lain pasti punya imajinasi atau pendapat masing-masing ya. Pada intinya yang saya baca, ini singkat aja sebenarnya ini pendapatnya banyak sekali ya. Yang saya lihat itu adalah ini merupakan, kalau yang saya baca ya, jadi ini perusahaan besar tapi dia membuat simpel dari produk yang dia, hasilkan gitu ya. Simpelnya di mana Pak? Gitu ya. Oke, menurut teman-teman yang pengguna gitu ya, pengguna dari, apa namanya, pengguna iPhone ini ya mereka itu dibilang pasti lebih simpel dibanding yang lainnya, kayaknya seperti itu. Cuman memang menurut Kang, Ricky ini mahal memang benar. Sesuatu yang mudah itu pasti mahal gitu ya. Itu ajalah intinya. Oke, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke slide berikutnya karena masih panjang banget ini slide. Kenapa kepotong begini ya? Sebentar. Oke, di sini ada jenis-jenis logo ya. Yang pertama ini ada alphabetical logotype ya. Anda lihat di bawah itu ada Instagram, ada Disney, ada Dell, ada Microsoft, ada FedEx, ada Polymark gitu ya. Oke, logotipe ini yang merupakan nama dari lembaga atau perusahaan atau produk yang tampil dalam bentuk tulisan khusus untuk menggambarkan ciri khas tertentu. Saya yakin semua di sini teman-teman menggunakan yang namanya Instagram. Ya, Instagram itu logonya hanya teks aja Instagram gitu.
nggak ada logo apapun gitu ya. Kecuali ada Pak, ketika saya download kan logonya kotak seperti itu. Nah, itu bukan logo namanya, itu icon namanya, itu beda lagi. Nah, jadi untuk jenis logo yang pertama itu adalah alfabetikal ya. Sebentar, ini kenapa? Oh, ini source sebentar. Bentar ya, ininya kegedean kayaknya nih. Oke. Sip ya. Oke, lanjut. Yang kedua ada logo ikonik. Nah, logo ikonik ini kalau Anda lihat di situ contohnya salah satunya adalah logo Apple tadi ya, terus ada Garuda, ada Toyota. Ya, logo atau gambar. Oke. Logo atau gambar yang merupakan identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. Nah, mungkin logo-logo seperti ini kita banyak lah selain yang 3 ini juga kalau mobil-mobil kan lihat ada Honda dengan H ya, ada Suzuki dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, itu adalah jenis dari logo ikonik ya. Berikutnya ada logo campuran. Nah, ini mungkin tadi saya sedikit membahas tentang Jarum, gudang garam, nah gitu ya. Jadi dicampur antara logo dengan tulisan. Di sini yang pertama ada contohnya ada Redfish, ada Adidas ya. Terus ada Trans, itu ada logonya juga, ada tulisan Trans juga, ada Jarum ya. Atau mungkin yang logo yang lain itu yang Samsung ya. Samsung itu kan logonya ada tulisan Samsung tapi ada apa namanya, lonjong, bulat lonjong ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu namanya logo campuran. Oke, yang berikutnya logo berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya menurut Paul Ibau ya. Ini kepotong nggak ya ini? Enggak ya. Oke. Ini ada logo yang berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya. Anda lihat di sini. Jadi kita gabungkan dalam sebuah dua image. Anda lihat misalnya di sini CK gitu ya, circle key kan itu 2 huruf yang berbeda, tapi itu akan menghasilkan bentuk yang lain gitu ya. Nah, contohnya di sini ada NC. Anda lihat, ini kan dua teks ya, tapi kelihatannya di situ ada 3 teks. C-nya terbentuk dari susunan si teks tersebut. Nah, itu apa namanya, unsur-unsur yang membentuknya. Jadi dia dari logo yang disatukan, jadi akan membentuk sebuah logo yang lain. Begitu ya. Berikutnya juga yang bawah sama ya, itu kan sebetulnya ada beberapa apa namanya, bentuk yang disatukan sehingga menjadi sebuah tulisan yaitu PPG. Oke. Ini ada juga berikutnya ada ada Bison, terus yang lain ini logo-logo lama sebetulnya ya. Tapi minimal Anda tahu untuk logo-logo lama itu seperti itu lebih kompleks dibanding logo-logo sekarang ya. Nah, ini ada logo-logo seperti ini ya. Ketika Anda lihat, kalau perhatikan ini akan membentuk sebuah logo yang atau bentuk yang lain ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini ada yang berikutnya ada kategori. Ini kan tadi kita bahasnya ada kategorinya nih. Ada kategori logo ya. Oke, menurut John Murphy dan Michael Rowe ya, yang pertama itu name only logo ya, adalah logo yang diambil dari sebuah nama dengan menggunakan gaya grafis khusus. Logo jenis ini memberikan ketegasan dan pesan langsung kepada khalayak atau kita semua. Nah, contohnya apa? Di sini ada Panasonic ya. Jadi nama logonya itu dari namanya gitu ya, dibentuk dari namanya itu ya. Oke, berikutnya yang paling terkenal yang paling kanan deh, Nikon atau Canon ya, itu juga sama. Jadi dia yang pertama itu name only logo ya. Oke, berikutnya nama atau simbol logo ya. Nah, dari nama juga bisa jadi simbol gitu ya. Jadi bentuknya ada logonya juga. Ya kalau Ford, ya berarti logonya seperti itu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Berikutnya ada inisial letter logo. Nah, contohnya apa? RCTI. Ya. RCTI kan sebetulnya itu singkatan dari TV tersebut ya. Kalau disingkat jadi RCTI. Berikutnya ada IBM, itu juga singkatan ya. Yang berikutnya ini ada pictorial name logo ya. Logo yang menggunakan nama produk, organisasi atau korporasi sebagai komponen penting dari gaya logo yang secara keseluruhan logo ini memiliki gaya khusus dan unik. Atau bisa juga dikatakan logo ini berusaha mewujudkan gambar atau pictory dengan bahan baku nama produk
atau korporasi ya. Kalau McDonald apa ya kira-kira ya? Kalau Kodak kan jelas di situ bentuknya kalau saya lihat memang sebuah kamera dengan lensa ya Kodak. Kalau McD apa nih kira-kira? Sok kalau ada yang bisa jawab silakan. McD itu apa? Nah kalau Kodak kan udah jelas ini apa namanya dari logo terus sama tulisan itu bentuknya sesuai dengan produk dia, yaitu Kodak itu kan kamera ya. Itu kan ada kamera dan ada lensa. Walaupun memang bentuknya cuma segitiga seperti itu ya. Oke. Saya lanjut. Berikutnya ada asosiatif logo. Nah, logo yang biasanya menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang merupakan asosiasi langsung dari nama, produk atau wilayah aktivitas ya. Contohnya apa? Wella itu kan rambut ya udah jelas ya, merek sebuah pewarna rambut. Nah, itu kan diambil dari produk sendiri tujuannya untuk apa gitu ya. Oke, berikutnya ada alusif logo ya. Logo yang biasanya menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang merupakan asosiasi tidak langsung atau kiasan dari nama atau produk atau wilayah aktivitas ya. Contohnya di sini ada Mercedes-Benz dan Alitalia ya. Oke. Dan sebetulnya ini satu lagi yang terakhir ya, ada abstrak logo. Nah, kalau abstrak logo biasanya Anda akan melihat logonya ya memang tidak berapa ya, bentuknya ya abstrak gitu, tidak jelas gitu ya. Tapi memang ini mengandung apa ini sendiri makna sendiri ya. Di sini untuk abstrak logo itu yang dapat menimbulkan beraneka interpretasi ya. Jadi ketika Anda melihat ini si teman Anda melihat logonya itu akan punya pendapat yang berbeda. Ini mah bentuknya gini dan sebagainya ya. Oke, di sini contohnya ada Fortis Investment dan Bakri and Brother. Oke. Berikutnya ini masih panjang sebetulnya nanti untuk logo bisa untuk materi mungkin nanti bisa di-share ya sama panitia. Jadi Anda bisa melihat juga. Nah, saya akan loncat langsung. Saya akan loncat langsung ke teknik pembuatannya aja ya. Oke. Kang Helmi sampai jam berapa, Kang? Bukan 4 tahun. Kang Erik, aman Kang Erik? Nanti tadi kan kita mulai di 13:15, nanti bisa 1 jam dari situ aja. Oke. Siap, berarti saya akan bahas deh ini ya. Nah, terima kasih Kang Agung. Berikutnya ada logo berdasarkan jenis komposisinya. Nah, sebetulnya dari logo yang Anda lihat itu kan jenisnya banyak banget, bentuknya banyak banget dan sebagainya. Nah, dari masing-masing bentuknya itu ada jenis-jenis komposisinya ya. Contohnya di sini ada simetris atau keseimbangan. Anda bisa lihat bentuk dari sentient bidding ini ya, antara kiri dan kanan itu bentuknya sama. Jadi ini seimbang, balance gitu ya. Jadi di sini komposisinya diperoleh bila belahan kiri dan kanan dari sebuah susunan logo terdapat kesamaan wujud ya, ukurannya sama dan sebagainya. Ini adalah apa namanya jenis logonya komposisinya yaitu simetris ya. Berikutnya asimetris. Nah, kalau asimetris kan ini keseimbangan ya senjang ya. Logo yang komposisinya diperoleh dengan membedakan wujud, ukuran dan jarak penempatan antara belahan kiri dan kanan ya. Oke, saya lanjut. Yang berikutnya sentral ya, keseimbangan memancar. Logo yang komposisinya diperoleh dari penempatan bagian-bagian susunan di seputar titik sumbu gaya berat. Unsur-unsur visualnya disusun seakan mengelilingi satu unsur yang dianggap sebagai pusat sumbu. Jadi ada satu titik di mana logonya di tengah-tengah, terus pinggirnya ada bentuk-bentuk lain. Nah itu istilahnya keseimbangan memancar. Oke, lanjut. Berikutnya ada satu arah orientasi ya. Logo yang komposisinya diperoleh dari mengarahkan beberapa unsur yang digunakan kepada satu orientasi arah atau searah. Jadi kalau Anda lihat di sini bentuk bulatannya itu mengarah ke dalam tulisan liquid minded. Nah, sebetulnya kalau kita korek, dalam arti korek ini kita bedah gitu ya. Logo dari si liquid minded ini apa sih filosofinya? Kenapa si bulatan logonya itu mengarah ke si teksnya itu, kita bisa panjang lagi kalau kita mengorek filosofi dari sebuah logo ini. Oke, saya lanjut dulu. Berikutnya ada yang berlawanan dua arah orientasi ya. Oke, kalau kita lihat di sini bentuknya hampir sama ya, tapi ini berlawanan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini dia
kakinya kecil sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, ini kaki kanannya sebelah kanan. Jadi mirror ya. Ini yang dua arah. Jadi logo yang komposisinya diperoleh dari menggambarkan beberapa unsur yang menggunakan kepada dua orientasi arah yang berlawanan. Oke, saya lanjut lagi. Nih, sebetulnya ini masih banyak ya, cuman saya akan bahas langsung ke contoh-contoh dari logo aja ya. Nah, ini ya. Ini kira-kira logonya apa nih jenisnya nih? Ada yang tahu nggak kira-kira nih? Tadi kan ada kategori ya, terus ada jenis. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Ya, ini contohnya tadi yang berarti ini yang titik tumpu di sini. Nah, sentral ya. Jadi dia mengarah ke arah, oh sorry bukan itu berarti ya. Ini nih. Nah, satu arah orientasinya ya. Kalau kita lihat dari logonya ini ada Depkom Info, itu kan ada titik ya di ujung paling bawah, terus ada Filmax itu paling atas. Sebenarnya kalau kita lihat ini logonya ini hampir sama, tapi ada yang beda. Ada yang bedanya apa? Jarak antara objek yang satu atau warna merah, biru dan kuning ini itu ada jaraknya. Nah, berbeda dengan Depkom Info. Tapi mereka punya filosofinya ya. Kalau Anda cari ya intinya gini, mereka itu apa ya ini singkatnya, saya belum baca juga gitu ya. Berarti itu ada satu corong atau satu titik yang mereka jadikan satu titik tumpu ya, dalam arti misalnya apa ya, Devkom Info misalnya, kan ini berhubungan dengan informasi ya, berarti informasinya itu ada di satu titik ya, dalam arti satu titik ini akan memberikan informasi yang banyak ke khalayak gitu ya. Oke, lanjutnya ini ada faktor-faktor sih saya lewat aja ya. Oke, saya lanjut aja nih. Di sini cara membuat logonya. Oke, teman-teman di sini pasti semuanya punya handphone ya, baik itu handphone yang speknya high end, middle, atau mungkin kalau yang pemain game itu bilangnya apa tuh yang paling low itu, ada yang tahu nggak? Nama dari buah sayur ya. Cuman saya nggak sebutkan lah istilahnya. Nah, cuman kan sebetulnya tadi saya bilang teknologi itu harusnya kita yang genggam, bukan teknologi yang menggenggam kita. Jangan kita diperbudak dengan teknologi. Itu ada siapa? Peri Saputra. Ya, speknya HP kentang gitu ya. Tapi kan bukan berarti kentang itu tidak bermanfaat. Itu sangat bermanfaat sekali. Dalam arti untuk HP yang jenis-jenis ini tertentu hanya tidak bisa memainkan game yang memang benar-benar berat. Nah, itu sebutnya HP kentang. Tapi kan sebetulnya dengan aplikasi apapun bisa dia install dan bisa kita gunakan. Oke, di sini yang pertama cara membuat logo itu kita bisa menggunakan handphone. Nah, buat teman-teman yang handphonenya bisa dibilang speknya di atas menengah lah gitu ya. Sebetulnya di bawah juga bisa. Yang penting aplikasinya udah keinstall, harusnya bisa. Kalau yang menggunakan PC, itu kita bisa menggunakan software namanya Adobe ya, Adobe PS. Kalau disingkat itu Adobe Photoshop ya. Mungkin teman-teman yang SMK di informatika mungkin ya kalau ada di sini ngambilnya baik TKJ atau RPL pasti kenal yang namanya Adobe Photoshop lah gitu ya. Berikutnya ada Adobe AI. Nah, Adobe AI juga ini keluarganya Adobe Photoshop, cuman perbedaannya untuk Photoshop itu adalah editor untuk mengedit sebuah gambar raster. Nah, kalau AI itu adalah buat vektor. Nah, apa bedanya untuk raster dan vektor? Ini panjang lagi kalau diceritain ya. Oke, selanjutnya itu menggunakan Corel. Nah, kalau saya tanya nih dari teman-teman yang pernah berpengalaman membuat atau mengedit atau bahkan merubah gambar, itu mana yang paling mudah di antara semua ini? Baik dari handphone, Adobe Photoshop, Adobe AI, Corel Draw, atau mungkin punya software yang lain, silakan. Kira-kira mana yang lebih mudah? Coba, ada yang berani menyampaikan ini nggak? Menyampaikan pendapat, coba. Ayo, ayo. Ada nggak? PS Kak buat edit gambar. Oke. Jadi emang rata-rata untuk yang ngedit foto atau untuk membuat sebuah gambar itu rata-rata menggunakan Photoshop karena lebih mudah. Tapi untuk teman-teman yang suka bermain di bidang vektor atau gambar atau ilustrator, gambarnya kan berbeda ya. Untuk edit foto itu kita gunakan Photoshop.
Apakah bisa Pak untuk ngedit foto di Adobe Illustrator? Ya berbeda, karena itu berbeda ranah. Tapi kita bisa import gambar tersebut ya. Tapi untuk editingnya berbeda. Oke, ada lagi yang memberi pendapat? Oke, menggunakan Photoshop ya. Oke, sambil kita berdiskusi gitu ya, di situ udah disampaikan untuk teman-teman silakan untuk mengisi absensi ya untuk kehadirannya biar nanti kita data atau mungkin nanti panitia untuk butuh data-data dari Anda pribadi ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya selain kita menggunakan di antara handphone dengan Adobe Photoshop, itu sebetulnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan pastinya ya. Kalau kita menggunakan handphone, kekurangan apa yang kita dapatkan? Kalau menggunakan komputer, apa ribetnya gitu ya, misalnya gitu ya pertanyaannya. Nah, buat teman-teman ada yang pernah edit atau membuat atau bahkan sampai membuat gambar di handphone nggak di sini? Coba, ada nggak? Ada nggak yang pernah membuat dan ngedit gambar? Ada Kak? Nah oke. Boleh tahu nggak menggunakan handphone, ini yang maksudnya ini kita bahasan dengan menggunakan handphone ya. Kalau menggunakan handphone, itu menggunakan aplikasinya apa? Coba. Boleh open mic juga ya, nggak masalah ya. Open mic ya, silakan. Silakan kalau mau open mic silakan. Oke, itu ada siapa Nurul Aulia, ada Kak Logopit. Nama aplikasinya Logopit. Oke. Berikutnya ada siapa nih? Saya menggunakan aplikasi PixArt dan Pixelab, Kak. Oke, itu juga bisa ya. Kalau Anda misalnya menuliskan di kalau misalnya menggunakan Android berarti di Play Store, kalau menggunakan iOS berarti di App Store, tulis aja di situ logo aja kata kuncinya. Pasti banyak sekali aplikasi yang muncul ya, yang kita bisa download dan kita gunakan untuk mengedit bahkan membuat sebuah gambar ataupun logo. Nah, kekurangan dan kelebihan untuk membuat logo di handphone itu yang pertama ya namanya handphone ya. Handphone pasti fitur dari aplikasinya nggak akan eh, apa namanya fiturnya seperti Adobe Photoshop. Pasti ada yang dikurangin karena memang kemampuan dari aplikasi tersebut dan memang developnya juga memang agak rumit pastinya apalagi yang berhubungan dengan gambar. Mungkin suatu saat akan sama ya, mungkin. Ada Photoshop yang ada yang kita install di komputer, kita bisa install di handphone. Mungkin suatu saat pasti akan terjadi itu karena sekarang orang udah menggunakan handphone semuanya ya, aktivitas, ngerjain tugas, apapun sudah menggunakan handphone. Oke. Di sini ada beberapa aplikasi pembuat logo yang menggunakan handphone. Jadi yang pertama ada yang menggunakan Canva, ya ada yang menggunakan Ibis Paint X, ada Logo Maker, Logo Maker Plus, terus ada Spendit, ada Mobi Apps, Qt Wallpaper, ada AR Text, Cyberman, terus ada logo generator dan Logo Maker. Dan masih banyak sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah logo dari menggunakan handphone ya, menggunakan aplikasi apapun itu pun bisa ya. Oke. Di sini saya punya sebuah video walaupun ini videonya saya ambil dari Evendo Design ya. Ini YouTuber tapi memang YouTubernya masih baru sebetulnya tapi saya melihat dia lebih banyak menggunakan atau membuat sebuah desain logo itu menggunakan handphone. Ya, ini sebenarnya ada part 2, cuman untuk part 2-nya saya nggak download. Jadi Anda lihat aja di part 1 di sini. Mungkin kita akan nonton bareng-bareng bagaimana cara membuat logo di HP ya. Oke, gimana ini play-nya? Oh, ini ya. Oke, silakan Anda sambil tonton dan mungkin jika ada yang mau didiskusikan sambil silakan apa yang mau ditanyakan ya silakan aja sambil ngotret-ngotret dulu silakan. Oke, kita akan nonton bareng dulu untuk cara membuat logo di HP ya.
Oke, ini sudah cukup segini aja ya untuk videonya. Oh, sebentar, ini pause-nya di mana ini? Oke. Nah, itu kurang lebih untuk pembuatan logo dengan menggunakan handphone. Sebetulnya untuk aplikasinya banyak sekali. Tadi yang mungkin saya bisa jabarkan. Tadi teman-teman juga udah ada yang sudah menyampaikan bahwa ada yang menggunakan logo Pit ya, terus ada menggunakan Canva, ada Pixel, Maktor atau dan sebagainya. Itu banyak sekali aplikasi yang kita bisa gunakan ya. Baik, untuk selanjutnya Kang Agung diskusi atau apa ya Kang Agung ya? Boleh Kang Erik dibuka sesi tanya jawab sekalian teman-teman siapa tahu ada yang mau menjawab nanya dari tentang apa yang tadi sudah disampaikan sama Kang Erik. Silakan teman-teman boleh di chat, boleh diangkat tangannya dulu supaya nggak rebutan suaranya. Di raise hand dulu di Zoom-nya gitu Kang Erik. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya. Oke. Yang mau bertanya atau mau berdiskusi silakan acungkan tangan ya, raise hand di Zoom-nya, nanti silakan open mic atau mungkin nanti panitia yang akan mengatur ya, silakan. Misalnya apa nih? Kita kalau membuat logo itu gimana sih biar kelihatan bagus, simple dan orang itu bisa mengingat dengan cepat gitu ya, misalnya gitu. Nah, berarti kita harus membuat sebuah sambil ini ya, sambil ada yang mau bertanya silakan aja. Ini udah ada Zulfaida. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sulfaida Hairani Suardin dari SMA Negeri 9 Jeneponto. Baik, pertanyaan saya Kak, dalam proses pembuatan logo pasti pernah mengalami yang namanya bosan. Nah, menurut Kakak, bagaimana cara mengatasi atau meminimalisir rasa bosan tersebut dalam pembuatan logo? Sekian. Oke. Langsung jawab ya Kang Helmi ya. Ya, silakan Kang Erik. Oke. Di dalam saya pribadi gitu ya, ketika saya membuat sebuah desain atau membuat sebuah logo, itu yang pertama itu kita harus punya pastinya mood ya. Ketika kita mood jelek, ya jangan dipaksakan untuk membuat. Nah, itu gimana sih biar kita moodnya tinggi gitu ya. Terus ketika kita membuat, bosen gitu ya. Nah, itu memang orang itu beda. Tapi kalau saya yakin ketika sutil ya, bukan hanya pembuat desain, bahkan istilahnya yang program tugas ada menemukan ada yang menemukan mentok lah gitu ya, udah mentok. Kalau paksakan itu nggak akan benar. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya kadang-kadang suka kalau nggak main game simple ya, main game simple, jangan main game yang benar-benar menguras waktu juga. Contohnya gini. Kalau saya biasanya bermain game ini adalah main game Pokemon kalau saya gitu ya. Jadi ketika kita bosan, udahlah main Pokemon dulu. Nah, nanti pun ketika main Pokemon itu biasanya kadang-kadang tergambar atau ada ada ide juga. Ketika kita melihat ada Pokemonnya gitu kan, bentuk-bentuk Pokemon itu berbeda. Nah, biasanya dari situ muncul lagi ide. Nah, dari mentok atau dari rasa bosan itu malah jadi pengen membuat kembali desainnya gitu, logo tersebut untuk diselesaikan. Kalau saya pribadi seperti itu. Cara lain sebetulnya ya intinya sih ketika bosan usahakan Anda cari sesuatu yang memang bisa membangkitkan rasa imajinasi, keinginan lagi gitu. Contoh misalnya kayak gini.
Contoh lain, ketika Anda bikin sebuah logo, logo aja lah gitu ya, logo. Nah, udah bosen ah, pengen nonton. Nah, kalau untuk nonton, biasanya kalau nonton itu jadi lupa gitu. Jadi kalau lebih baik, kalaupun mau nonton, mending nonton yang berhubungan dengan desain gitu. Biasanya imajinasinya akan lebih keluar kalau seandainya kita nonton yang berhubungan dengan apa yang kita buat gitu. Biasanya kalau saya seperti itu, ya. Kalau misalnya tadi tuh siapa yang nanya tuh? Janidar itu siapa ya tadi ya? Julfaidah ya? Nah, kalau misalnya ketika membuat desain, terus bosan, ya jangan sampai nontonnya nonton, apa namanya, film Korea gitu ya, atau film-film yang lain. Kalau yang seperti itu malah jadi lupa dengan apa yang kita akan buat gitu ya. Imajinasinya malah atau imajinasi dan rasa keinginannya malah berkurang. Jadi saran saya kalau mau menghilangkan rasa kebosanannya itu, Anda tonton yang memang berhubungan dengan desain. Ya, apa itu misalnya tutorial atau mungkin Anda kalau saya sih biasanya kalau nggak main game Pokemon ya dengerin musik. Dengerin musik yang memang benar-benar kadang-kadang ngebangkitin kita juga gitu ya. Seperti itu sih. Erik, saya mau nanya Kang Erik. Ya, ya. Eh, Sebenarnya masa depan kalau saya misalnya ada di sini mau fokus di bidang desain gitu ya. Sebenarnya masa depan desainer ini kedepannya gimana sih? Misalnya dari mulai rate Ya, freelancer atau di oke. perusahaan atau apa, kan mungkin banyak juga tuh rate freelancer design atau mungkin yang ada di industri kreatif agency itu setelah bekerja berapa lama itu biasanya mereka dapat penghasilan berapa sih? Oke. Pengalaman saya dan beberapa teman saya yang bergerak di bidang desainer ya. Ini berbicara real gitu ya. Jadi gini Kang, yang pertama untuk di bidang desain ini sebetulnya cukup banyak sekali dicari ya. Banyak sekali dicari karena kan nggak setiap orang punya ide yang benar-benar bagus gitu ya. Ide-ide bagus dan bisa mengimplementasikan terhadap sebuah gambar atau logo. Nah, jadi kalau misalnya berbicara pekerjaan, terus rate penghasilan, bagaimana? Apakah gede atau kecil gitu ya? Itu kan sebetulnya tergantung dari jam terbang kita ya. Salah satu yang saya sering ikuti, walaupun saya sekarang udah jarang ikuti gitu ya pada saat itu, tapi teman saya masih tetap. Jadi gini, ketika Anda mendesain sebuah produk itu biasanya di dalam sebuah perusahaan kan, kalau perusahaan kan biasanya, istilahnya kita itu seorang desainer biasanya nggak hanya bikin logo, bikin desain logo aja, tapi bisa bikin desain web atau desain produk yang lain gitu ya. Nah itu untuk pemula lah gitu, untuk pemula, untuk bayaran, rate luar ya, kalau rate Indonesia mungkin di bawah ini ya. Kalau rate luar itu minimal satu produk itu bisa sampai 50 sampai dengan $100. Itu untuk satu logo Kang Helmi. Itu untuk satu logo dan itu pun untuk kelas-kelasnya pemula. Nah kan di sebuah perusahaan di luar negeri itu ketika kita punya kontrak dengan perusahaan luar itu ada levelnya Kang. Ada level 1, 2, 3 sampai berapa gitu saya lupa. Nah teman saya itu sekarang udah level 5. Jadi semakin levelnya tinggi, rate harganya pun itu akan semakin tinggi. Paling tinggi rate, saya nggak bilang paling tinggi lah kan kita membayangkannya yang dari pemula sampai ke tengah lah gitu ya. Nah di tengah-tengah ini teman saya itu satu desain itu yang paling simpel ya. Jadi kan dalam desain itu ada yang simple, medium, dan super kompleks gitu ya. Nah dalam satu desain logo itu dihargain sampai 200 dan sampai $300. Itu untuk desain yang simple. Nah untuk yang desain kompleks itu bisa berkali lipat dari itu Kang. Karena kita membuat sebuah desain itu bukan hanya bikin kotak, bulat, tidak. Tapi kita harus sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut. Jadi kurang lebih kalau kita berbicara rate, itu kan hitungannya itu per satu Kang, per satu desain ya. Per satu desain itu ya kalau untuk pemula itu 50 sampai dengan $100. Itu cukup lumayan besar menurut saya karena logo yang kita buat ini kan ya bermacam-macam tergantung kebutuhan itu ada yang simpel dan sebagainya. Cuman untuk pemula biasanya
rate-nya hampir sama, kurang lebih seperti itu, baik itu yang sederhana ataupun kompleks. Biasanya kalau yang kompleks untuk yang pemula itu bisa sampai $100. Kalau dirupiahkan itu berarti kurang lebih kita ambil rate tingginya aja 1,5 juta, Kang, kurang lebih seperti itu. Untuk satu desain ya. Dan kan kita bisa menjual lagi. Maksudnya gini, kalau dengan kita udah kontrak dengan perusahaan kita nggak boleh jual, tapi kita bisa di luar dari perusahaan tersebut, di luar kontrak ya, kita bisa freelance juga dan kita bisa jual jasa kita di, aduh saya lupa nama websitenya itu ya. Di Upwork mungkin Kang ya? Ada Di nggak? Upwork bisa, ada salah satu lagi itu yang, aduh saya lupa deh. Behance. Banyak sebetulnya yang kita bisa ikuti. Ya salah satunya yang diikuti teman saya itu adalah 99 Design. 99 Design ini kita bisa berlomba-lomba bahkan sampai dikontrak oleh perusahaan tersebut untuk membuat sebuah desain. Itu kita bisa ngikutin lebih dari 100 kompetisi, Kang. Jadi kalau misalnya 100-100-nya kita dapat, ya tahu sendiri berapa pendapatan kita gitu. Cuman kalau untuk pemula ya jangan istilahnya kalau kita itu jangan ngambilnya terlalu banyak lah. Kita ambil yang sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalnya 2-3 itu kan cukup. Misalnya kita dapat $50 satu desainnya udah $150 itu untuk satu kali kompetisi. Kalau misalnya menang 3-3-nya. Kurang lebih seperti itu, Kang. Yang Ya. saya pernah saya buat, dan ini kan saya alhamdulillah teman-teman saya juga di beberapa daerah di rumah ini juga ada yang seorang desainer juga ya. Ternyata baru tahu saya juga. Dan memang penghasilannya itu kalau dikumulatifkan dalam 1 minggu gitu ya, Kang ya. Dalam 1 minggu itu memang dia ada yang kontrak dan dia ya jual-jual juga per desainnya itu memang nggak terlalu mahal, tapi kan yang beli itu seluruh dunia, bukan satu gitu ya. Nah, Ini itu saya bisa. coba share screen di Upwork. Kemudian saya googling, saya nge-search di Upwork. Ini logo desain kayak Mas Rian ini orang mana nggak tahu, itu $50 per jam, Nah, Kang ya. Ada juga oke. $25. Ini ada orang Indonesia nggak? Ini Ting Ting ini orang Indonesia nggak? Temannya Ayu atau gimana nih? Ting Ting. Ayo Ting Ting. Oke, ya di Upwork ini juga bisa. Cuma kan untuk level mereka bukan di pemula lagi, ini udah profesional kan, makanya Udah hitungannya per profesional jam. Kang ya. Hitungannya udah per jam ya. Hitungan per jam. Bayangin per jam $40 aja paling kecil ya, Kang ya. Ini udah bisa untuk naik haji nih. Kerja seminggu udah beres. Ya, itu Ini aja sih. Kang, mau nanya, Kang. Silakan. Ini nih pertanyaan aku nih sama juga nih kayak Mbak Leni Zuhairiyah. Bagaimana cara membuat logo menarik dan mudah dipahami, dan apa-apa saja yang harus dihindari dalam pembuatan logo tersebut gitu loh. Ada nggak sama kayak pertanyaan Mbak Leni ini ya. Oke, jadi khusus bagaimana trik-triknya gimana gitu, maksudnya tuh agar kita tuh intinya kan kalau kita membuat logo atau desain ini kan biar kita klien itu tuh tertarik sama kita lagi, balik ke kita lagi. Itu trik apa yang harus kita punya dalam memiliki ilmu ini? Soalnya kalau dilihat dari yang dibilang Mas Helmi tadi, penghasilannya itu juga lumayan gitu loh. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi yang pertama itu bagaimana kita membuat sebuah logo yang menarik. Yang berikutnya itu bagaimana ya kan dari logo itu konsumen itu biasanya akan lebih tertarik gitu dengan logo yang benar-benar profesional lah gitu ya, menarik dan memang mudah diingat. Nah, untuk membuat sebuah logo yang mudah diingat sebetulnya itu kan biasanya setiap orang itu kan punya imajinasi yang berbeda-beda gitu ya. Cuman kita harus tahu tujuan membuat logo ini untuk apa, terus perusahaannya ini seperti apa, dan untuk siapa. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu dulu peruntukan dari si logo ini buat siapa gitu ya. Contoh simpel gitu ya. Contoh simpel kita ini akan membuat sebuah perusahaan, tapi perusahaan ini diperuntukkan untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Nah, berarti kita untuk membuat sebuah logonya itu kita harus berhubungan dengan yang namanya
tulisan. Pastikan untuk anak-anak kan biasanya tulisan. Dari tulisan di sini juga kan nggak bisa kita menggunakan tulisan kayak roman atau yang serif ya. Dalam arti serif ini yang ada tanduknya, tulisannya tanduk itu nggak bisa buat anak-anak. Kita harus benar-benar yang lancip, yang sans serif ya, yang tanpa tanduk. Nah, seperti itu. Yang berikutnya kita harus membuat yang namanya logo ini simple gitu. Contohnya yang Kanada gitu. Terus logo Apple itu kan simple. Orang sekali lihat udah ingat gitu. Nah, untuk membuat simple itu memang untuk membuat yang simple itu butuh waktu yang lama sebetulnya. Nah, gimana sih biar bisa ya? Kita jangan menutup mata atau menutup komputer gitu ya. Kita bisa lihat atau inspirasi logo-logo yang pernah dibuat orang. Itu juga kita nggak masalah. Tapi dalam arti di sini kita hanya melihat untuk referensi yang kita akan buat logo yang simpel, menarik, warna, dari bentuk dan sebagainya. Nah, kurang lebih itulah untuk bagaimana untuk membuat sebuah logo yang menarik dan mudah diingat. Nah, terus tadi butuh apa saja atau apa saja yang kita butuhkan dalam membuat sebuah logo gitu ya. Kalau Anda lihat sebuah logo gitu ya, kalau logo-logo sekarang kan tidak ada yang namanya kompleks itu, rata-rata simpel. Nah, yang dibutuhkan itu sebetulnya untuk membuat logo hanya ya ide itu yang mahal itu kan ide. Untuk mengimplementasikan mungkin setiap orang juga bisa. Tapi untuk ide itu memang mahal. Nah, untuk ide itu yang kita butuhkan itu ya salah satunya kita harus melihat referensi-referensi yang ada gitu ya. Itu kan nggak masalah. Saya juga manusia lah saya juga gitu. Kadang-kadang ide juga buntu dan sebagainya. Makanya saya kadang-kadang lihat lihat referensi logo-logo orang gitu ya. Dari situ saya bisa combine dengan logo yang kita lihat menjadi sebuah logo yang menarik. Tapi kita tidak sembarang bikin logo, ini bagus tapi tidak ada filosofinya juga. Itu logo kurang baik. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan terus peruntukan logo itu buat siapa gitu. Itu aja kan saya. Kang siapa tadi Kang Riko ya? Iya Kang, terima kasih Kang. Ya kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya gitu ya. Siap. Berikutnya dia ada pertanyaan dari siapa ini? Alfradina Inayah ya. Seperti yang kakak sampaikan tadi bahwa Instagram hanya menggunakan logo alfabet atau teks dan kotak yang digunakan buat bukanlah logo melainkan icon. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan dari icon dan logo? Oke. Untuk icon dan logo gitu ya. Nah, sebetulnya gini, di beberapa perusahaan, contohnya Facebook. Facebook itu logo dengan icon itu hampir sama, ya. Dia bentuknya itu F, gitu ya. Bentuknya F. Nah, untuk logo Facebook kan sebetulnya bukan berbentuk F, tapi ada tulisannya Facebook. Anda lihat ya, contohnya Facebook kan tulisannya logonya itu adalah tulisan Facebook. Nah, untuk icon itu digunakan untuk simbol sebuah aplikasi. Jadi sebuah icon itu bisa mengandung logo yang dari perusahaan yang dipunyai gitu ya. Nah, kalau disebut perbedaannya apa antara logo dengan icon itu udah jelas beda. Kalau icon itu diperuntukkan tadi saya bilang, itu diperuntukkan untuk simbol. Nah, untuk icon ya itu kan icon itu keseluruhannya, perusahaannya. Nah, di icon itu bisa ada simbol. Contohnya tadi mungkin kalau Facebook ada logonya F. Tapi itu disebutnya bukan logo Facebook, tapi itu adalah icon. Logonya Facebook sendiri adalah tulisan Facebook. Instagram ikonnya itu kan sebuah kamera ya, kamera gitu ya. Nah, untuk logonya sendiri dia bukan logo yang kita lihat di handphone kita, tapi logonya itu adalah tulisan Instagram. Nah, untuk contoh yang lain misalnya Windows kan ada jendela 4 ya, ada warna-warni kotak gitu ya. Nah, kalau ada nggak aplikasi yang kalau di handphone itu ada nggak ya kalau misalnya berhubungan dengan Microsoft? Tapi kan adanya Microsoft Word ya. Microsoft Word logonya gimana? Logonya itu W ya. Tapi kan sebetulnya logonya sendiri itu adalah Word, bukan W. W itu adalah sebuah icon. Jadi icon itu adalah sebuah simbol mempersingkat dari sebuah nama dari aplikasi tersebut ya. Kurang lebih seperti itu untuk siapa?
Avra ya, Avra. Jadi untuk icon dan logo itu jelas itu berbeda. Kalau icon itu pasti ada unsur logonya. Tapi kalau logo itu unsurnya semua suatu perusahaan besar. Tapi kalau icon dia hanya menentukan satu kalau di sebuah aplikasi itu satu aplikasi kan. Kalau Microsoft itu kan lambangnya misalnya bendera. Nah, di Microsoft kan banyak aplikasi yang berhubungan dengan Microsoft, ada Microsoft Word, Microsoft lain, mereka punya icon-icon tersendiri. Seperti itu, ya. Berikutnya, Kak, ada nggak prinsip-prinsip dalam membuat logo? Nah, kalau prinsip-prinsip sebetulnya pasti ada ya. Nah, di sini memang saya tidak menyampaikan untuk prinsip-prinsip. Sebetulnya kalau untuk membahas prinsip itu akan lebih lama lagi ya. Tapi kalau ditanya ada nggak sih membuat logo? Ada. Nah, salah satunya ini kan sebetulnya yang saya sampaikan tadi, ciri logo yang baik itu adalah bagian dari prinsip pembuatan logo ya. Ini nih, mana nih? Nah ini ya. Salah satunya prinsipnya itu adalah simple juga bisa, yaitu salah satu prinsip pembuatan logo ya. Tapi kalau misalnya Anda mau belajar lagi ya nanti prinsip dari pembuatan logo ada lagi, tapi salah satunya adalah ada di sini gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan dari teman-teman nih? Silakan kalau masih ada yang mau nanya. Intinya gini, kalau kita bergerak di Itu ada Pak Erik, ada ada. Leni Juwariah dari ya. Saat kita menggabungkan gambar ke dalamnya, apa gimana? Kendalanya gambar sering numpuk, gimana solusinya kan? Itu teknis berarti ya. Kalau teknis sebetulnya kan di dalam sebuah editor itu ada yang namanya layer. Kalau yang tadi yang menjawab menggunakan aplikasi apa? PS. Nah, di Adobe Photoshop itu ada tekniknya adalah layer. Jadi setiap gambar itu disimpan di layer yang berbeda. Jadi di layer misalnya ketika numpuk ya kita tinggal geser, pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, nah saya tanya dulu di sini untuk Ibu Leni atau Mbak Leni atau Teh Leni, ini di aplikasi apa penggunaannya? Coba. Kalau di Adobe Photoshop sebetulnya itu nggak masalah. Karena di sana ada sistemnya layer. Kalau menggunakan editor-editor gambar di handphone juga udah sistemnya layer. Jadi kita bisa pindahkan antara gambar satu dengan gambar lain ke area yang lain. Ya. Corel biasanya, Mas. Corel. Nah, Corel kan sebetulnya mereka itu punya, kan kalau di Photoshop itu ada layer gitu ya. Nah, kalau Corel itu dia sistemnya itu satu dengan yang lainnya nggak menyatu. Jadi kita tinggal klik objeknya, kita tinggal pindahkan. Sebetulnya nggak masalah. Jadi walaupun numpuk itu kan bukan berarti numpuk kita tidak bisa edit, tapi kita bisa pindahkan juga. Begitu ya. Berarti tekniknya ya Mas ya harus dipelajari ya. Betul. Jadi teknisnya itu untuk membuat atau lebih dari satu objek itu bagaimana ya minimal kita tahu yang namanya layer. Tapi sebetulnya kalau editor besar itu ya contohnya kayak Photoshop dan Corel itu mereka sudah mempersiapkan itu, Bu. Jadi ketika kita misalnya contoh di sini ada tulisan ciri logo, terus saya mengimport lagi satu teks namanya yang baik, terus nanti numpuk di atas ciri logo. Nah, si Photoshop itu dan si Corel itu sudah memisahkan secara defaultnya itu. Jadi kita tinggal pindahkan aja, tinggal klik, geser aja dengan menggunakan kursor. Udah selesai, Bu. Jadi nggak masalah sebetulnya untuk teknis ada penumpukan gambar itu nggak masalah. Asal Ibu menggunakan editornya yang betul, Bu. Kalau di Paintbrush itu nggak bisa. Kalau Paintbrush Ibu numpuk satu udah ketumpuk gitu, Bu, nggak bisa dipindahin gitu. Nah, mungkin saran saya kalau Ibu mau mencoba gunakan Adobe Photoshop yang versi portable, itu gratis ya. Yang versi portable itu gratis, jadi kita bisa menggunakan teknis dari layer tersebut. Begitu Ibu Leni ya? Iya, siap. Makasih, Mas. Oke, sama-sama Ibu, sama-sama. Baik, yang lain mana nih? Masa kalah sama ibu gurunya nih? Ayo, masa siswanya kalah sama ibunya? Nah, kalau sambil kalau dia masih mau nanya, ya sambil nunggu yang bertanya gitu ya.
Nah, kalau kita bergerak di bidang multimedia kan itu sebetulnya kalau dunia IT lah. Dunia IT kan bukan hanya multimedia, banyak gitu. Cuman yang kita bahas di sini adalah salah satunya multimedia. Kalau kita bekerja di bidang multimedia itu banyak. Mungkin tadi Kang Helmi juga menyampaikan di awal. Kalau kita bahas dalam 1 jam nggak akan cukup gitu ya. Bahkan 1 semester atau 1 tahun juga sebetulnya nggak akan sampai semuanya ke pelajari gitu ya. Makanya kita misalnya kalau misalnya di sini teman-teman pengen di multimedia, nah multimedia kan banyak juga. Ada di bidang desainer. Desainer adalah salah satunya yang kita bahas ini adalah pembuatan logo. Nah, kalau kita berbicara ke depannya gimana sih untuk pembuatan logo? Nah, jadi kita jangan hanya fokus di dalam sebuah pembuatan logo aja. Karena logo itu kan kita mendesain. Mendesain sebuah logo atau karakter dari sebuah perusahaan atau karakter dari seseorang ataupun apapun lah dari produk dan sebagainya. Nah, kita harus punya kemampuan yang lain ya. Karena mendesain sebuah logo kita pasti jago desain dong ya gitu ya. Nah, coba Anda desain yang lain. Contohnya apa? Desain web, desain mobile apps, khusus desainnya aja. Khusus desainnya aja. Kita nggak sampai ke codingnya. Itu juga cukup lumayan apa namanya? Ya kalau berhubungan dengan uangnya lumayan banget gitu ya. Satu desain aja bisa. Rick, saya mau nanya lagi Pak Erik. Ya gimana? Sebenarnya kan kalau Pak Erik nih ngajar di kampus di kota lah ya, Unpas gitu kampusnya, cukup ternama di Bandung. Antara kemajuan di industri desain dengan apa yang diajarkan di kampus itu gapnya jauh banget nggak sih? Ya kan gini, kalau di kampus itu kan mata kuliah itu kan sama ya. Maksudnya yang saya ajar itu tahun ke tahun itu namanya sama. Yang saya ajar itu kan sistem multimedia dan pembangunan aplikasi multimedia. Nah, sedangkan kan di luar sana itu mungkin jomplang apa yang saya ajarkan di kelas gitu ya. Maka dari itu sebetulnya saya sudah menyampaikan ke mahasiswa. Jadi ada sesuatu teknologi yang baru gitu atau ada teknologi lah, sebutkan teknologi gitu ya. Ada teknologi baru yang tentang di multimedia. Nah, itu biasanya kita diskusikan. Diskusikan apa sih yang lagi ramai sekarang, misalnya tentang UI UX gitu ya. Nah, itu kita akan bahas di kelas tersebut sehingga nanti ketika mereka keluar dari kampus punya bekal yang mereka punya yang dari kuliah gitu. Jadi nggak terlalu. Artinya yang mau saya tanyakan di sini artinya sebenarnya di dunia kerja, di dunia industri gitu ya, kemajuan di bidang desain ini lebih cepat daripada apa yang dikurikulumkan kan begitu ya? Betul, betul banget. Artinya nggak menutup kemungkinan adik-adik yang sekarang baru belajar di Jong Kreatif atau dimanapun yang bukan di jalur kurikulum itu bisa bersaing dengan lulusan-lulusan sekolah resmi lah bisa dibilang begitu. Jadi apa yang saya ingin tanyakan di sini kan sejauh mana kalau misalnya kita baru mulai belajar nih, baru belajar non formal gitu ya, kayak di Jong Kreatif, ada Jong Desain dan lain-lain dengan yang jalur resmi sekolahan, lalu barrier-nya tuh di mana sih sebenarnya yang bisa bikin keep up gitu walaupun lulusan SMK, lulusan SMA tapi kalau dari Pak Erik kalian harus ini. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar walaupun lulusan SMK, SMA tapi bisa keep up dengan orang sarjana atau segala macam. Yang pasti sih saya tahu pasti jam terbang ya. Jam terbang karena ya hasil riset mengatakan kalau mau disebut ahli paling nggak harus punya 10.000 jam terbang. Nah, tetapi terlepas dari jam terbang itu, apa sih yang bisa bikin teman-teman ini keep up dengan industri? Oke. Ya, intinya yang Nggak pertama kalah lah gitu kasarnya. Intinya kan gini, mungkin Kang Helmi itu misalnya gini. Anggap saya sekolah di benar-benar di bidang multimedia gitu ya. Nah, sedangkan kan teman-teman di sini kan istilahnya baru SMA, SMK gitu ya. Dan gimana sih minimal kan kalau nyaingin sih sebetulnya bisa aja gitu ya. Tapi minimal mengikuti persaingan yang ada gitu ya. Nah, pada intinya kan tadi sudah sedikit disinggung yaitu jam terbang. Nah, jam terbang di sini berarti kita harus banyak yang namanya satu eksplorasi, belajar. Nah, setelah itu kita harus mencoba untuk
mengikuti kompetisi. Bikin Karena karya ya di sini ya. betul, bikin karya. Jadi ada, ya itu saya bilang tadi ada 99design.com, itu adalah banyak kompetisi yang diminta oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Itu nanti requirement-nya apa dan sebagainya itu kita bisa ikuti. Karena gini, ketika kita membuat sebuah produk yang nilainya hanya kita saja, itu pasti nilainya akan bagus terus. Nah, Anda harus mencoba dengan dunia luar, yaitu mencoba tadi kompetisi-kompetisi tersebut ya. Yang pertama, jangan pernah berpikir harus menang, ya, karena menang itu bagian dari kekalahan sebetulnya. Ya, enggak Ketang. Jadi gini, jadi kita belajar, terus kita ikutin kompetisi-kompetisi yang ada di ya web 99 Design aja. Itu yang paling banyak, hampir orang Indonesia Kang itu tuh mengikuti tersebut ya, baik dari pemula bahkan sampai otodidak itu ikut di sana, ya. Jadi minimal itu ada penilaian dari perusahaan yang kita ikutin kompetisinya. Salah satunya contohnya gini, misalnya Kang Helmi membuka sebuah kompetensi untuk membuat desain untuk redesign Jong Kreatif misalnya. Nah, teman-teman di sini siapapun boleh ikut ya. Nanti Kang Helmi akan menilai semuanya yang ikut kompetensi tersebut. Nah, salah satu nilai itu adalah untuk nilai buat diri kita sendiri ya. Nanti Kang Helmi akan menilai. Menilainya memang kalau di 99 Design itu berupa rating. Ratingnya 1 sampai dengan 5. Kalau kita dapat ratingnya 3 berarti desain yang kita buat itu sudah dilirik oleh perusahaan tersebut. Ya, salah satunya gitu. Nah, jadi kita harus ikutin seperti itu. Kalau kita nggak ngikutin, cuman kita desain di rumah, buat iseng-iseng aja, yaitu mungkin nanti kalah saingnya jauh, Kang, kalau seperti itu. Makanya wajib kita ikutin kompetensi-kompetensi yang ada di dunia lah gitu ya. Kita jangan takut kalah. Yang penting minimal logo atau produk yang kita buat ini sudah dilirik aja minimal. Setelah dilirik Dilihat berarti kan orang ya. minimal kayak gitu, dilihat orang, dilirik gitu. Setelah itu ya kita kembangin lagi ya insya Allah kalau kita berusaha terus mah ya pasti dapat lah insya Allah gitu. Asal kita memang mau gitu. Jadi yang penting memang berkarya dulu untuk tadi lagi juga ya menambah jam terbang, karena kalau hanya berkarya tanpa ada tuntutan mungkin jadinya lebih santai, tapi ketika ikut kompetisi, ikut apa berkaryanya mungkin lebih serius lah ya, tidak hanya ya udah santai, tapi dengan ikutan tadi ada di 99 Design. Yang sebenarnya Kang Erik di jongkreatif.id juga kemarin ada pesanan bikin desain dan lain-lain. Cuman mungkin kemarin peserta Jong Kreatif Design yang kemarin mungkin antara kurang pede atau bagaimana, ada belum banyak yang nge-submit. Cuman ada 3 atau 4 orang yang coba men-submit dan memang masih belum sesuai dengan yang diinginkan, antara tadi perbedaan logo dengan icon gitu kan misalnya. Jadi dari yang diminta memang harus lebih banyak jam terbang ya Kang Erik tadi. Kalau di 90 Design itu ketika kita nge-submit ada feedback nggak? Misalnya gambar kamu kurang ini gitu atau cuma langsung nilai? Ya, yang saya ikutin gini, jadi di awal saya pernah ngupload di awal pertama kali itu alhamdulillah saya langsung rate 3. Jadi nanti ketika ada feedback dari mereka itu ketika rate-nya 4 atau waktu itu tuh 4 kalau nggak salah Kang. Jadi ketika 4 itu dia langsung di-rate. Maksudnya ditanyakan kurang kamu ini dan sebagainya. Jadi kan kita tinggal revisi tapi kita ikutan lagi untuk ditandingkan dengan yang lain juga. Jadi mereka itu melirik. Misalnya dari sebetulnya Mang yang ikut itu bukan ratusan Mang, ribuan. Makanya perusahaan biasanya membatasi sih ya, ada yang meloloskan, ada yang dibatasin 100 atau 50, itu harus cepat-cepat juga. Nah, waktu itu saya sempat sampai ke rate 4. Jadi disampaikan kamu kurang ini. Bahkan sampai lekukan itu Kang, lekukan kamu terlalu tajam, kurupnya itu terlalu tajam. Coba tambahkan lagi radiusnya dan sebagainya, itu sampai detail itu Kang di Boleh share screen nggak Kang websitenya di 99designs.com atau apa gitu, biar mungkin bisa pada langsung ini websitenya lombanya kayak gini gitu. Oke, sebentar. Websitenya 99design.com. Oke, ini nih. Saya share screen ya. Aku masih share screen deh. Share screen itu di bawah ada, tengah-tengah. Ini di stop dulu yang tadi mungkin. Nah.
Nah, ini Nah 99 itu Design kalau ini. kompetisi di mana? Kalau lihat Oke. kompetisinya. Ini saya belum login kalau di sini, soalnya di sini komputer beda. Ini kan sebetulnya nih, misalnya gini ya, how it work ya. Sorry. Nah, di sini kita bisa mengikuti, harus join dulu sih sebentar. Kalau yang aduh saya lupa Dino itu. Oke, ketika nanti kita login ya, nanti biasanya ada dari perusahaan-perusahaan yang memang meminta untuk untuk membuat sebuah desain ya. Bayang mana ya ini coba. Harus join dulu. Nah, di sini ada freelance karir juga di sini. Ini lebih berkembang daripada dulu, Kang. Kalau dulu itu tidak ada karirnya. Jadi karirnya itu hanya by Japri atau di email sama si perusahaannya. Jadi perusahaannya itu melakukan email, istilahnya jalurnya jalur pribadi gitu, nggak langsung di websitenya. Kalau sekarang di websitenya sudah ada nih. Ya. Jadi kalian tinggal di-apply aja di sini, nyobain aja ya. Ini kan bukan iseng, tapi kenapa enggak kita harus mencoba gitu. Jadi kita tinggal apply aja di sini, Kang. Nanti di situ tinggal ikutin aja proses selanjutnya dari isi biodata, email dan sebagainya. Nanti kita bisa ikutin dari kompetensi-kompetensi tersebut. Kompetensinya kalau kita nggak login itu nggak akan ada, Kang. Karena kan itu Harus login intinya dulu ya. harus login dulu, nanti yang sudah login baru bisa lihat. Jadi nggak di-publish dulu gitu. Kalau publish gitu kan enak banget, Gitu. nanti orang yang nggak ikutan bikin dulu, join, submit kan, keenakan kayak gitu. Ya. Yang paling banyak itu di sini. Yang paling banyak orang Indonesia, terutama yang paling banyak itu menang itu orang Bali, Kang. Aduh, saya lupa namanya itu. Dia dalam 1 minggu itu tahun berapa ya? Saya sih sebenarnya udah nggak main ini lagi karena memang waktunya udah nggak sempet, Kang. Jadi di tahun Emang ada local competition ini ya. Saya googling ternyata ada local competition memang hanya untuk member nih ya. Ya, untuk member. Dan satu lagi mungkin teman-teman kalau mau nyobain, kalau misalnya sudah pede membuat, kalian bisa join di Fiverr. Tahu lah, Mang, Fiverr ya. Fiverr ya. Fiverr ya. Nggak bisa ya dibuka ya. Ya pada intinya kalau mau cobain kompetisi, nah nanti silakan aja di 99 Design ini. Itu nggak ada salahnya, kita siapapun boleh ikut ya. Ya cuman mungkin nanti kan namanya kompetensi kan banyak sekali orang yang ikut, dan ya jangan berkecil hati kalau seandainya kita nggak dilirik. Itu aja ya. Jadi Siap. Yang penting pengalaman dulu ya. Nah, itu dia ya. Oke, nah ada lagi pertanyaan nggak nih? Kang, tempat jual desain logo di mana, Kang? Ini saya kirim ya, ini ya. 99 Design. Untuk websitenya di 99 Design. Coba login aja ya. Kang, nama web yang untuk mengikuti kompetisi 99 Design. Terus, Kang, tempat jual desain logo di mana, Kang? Ini siapa nanya? Nita dia. Mungkin kalau yang mau. Tapi kan kalau jual desain logo kayaknya agak susah kan. Logo itu biasanya disesuaikan dengan filosofi perusahaan ya. Ya, jadi masa beli logo jadi gitu kan? Enggak, itu rata-rata gini, kayak di Fiverr gitu. Kan Fiverr itu kita bikin upload portofolio, biasanya udah bikin ini dan sebagainya. Nah, nanti si perusahaan kalau memang tertarik, ya langsung japri aja. Jadi nggak mungkin beli yang sudah jadi, kan. Kalau yang beli yang sudah jadi, konsekuensinya itu akan sama dengan logo yang orang beli juga, gitu. Iya, benar. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini paling banyak dari sekolah mana ya? Ini luar biasa nih, banyak dari Jeneponto kayaknya nih. Jeneponto ya? Aduh, saya ingat. Tahu nggak Jeneponto di mana coba? Kalimantan ya? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Tetangganya lah. Alah. Di Logo Ground saya jual beli logo. Nih ada yang udah pernah main-main di Logo Ground. Fernanda Arya Yosefano. Logo Ground. Beli license. Itu beli license. Ya artinya tetap aja ada kemungkinan logonya sama kalau dua orang beli license yang sama kan ya.
ya, kecuali memang ada perjanjian di awal itu udah hak milik saya di paten Ya dari perusahaan. sekali Cuman beli biasanya udah harganya gitu ya. mahal. Ya Harganya mahal pasti. gitu. Makanya kan kalau kita lihat ada yang jual logo cuman $10 gitu ya. Ya wajar karena dia menjualnya untuk semua yang beli ya silahkan pakai gitu. Kecuali kita beli dengan hak paten atau kita hak milik gitu ya. Itu biasanya harganya bukan $10. Itu akan lebih mahal. Siap. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain ini mumpung ada Pak Erik juga. Belajar enak langsung praktek biar nyambung, betul. Memang enaknya langsung praktek, tapi kan kita waktu terbatas, device terbatas. Ya. Nah sekarang ini harapannya kenapa kita bikin kelas besar, keinginan untuk langsung praktek ini yang nanti kita laksanakan di Jong Kreatif yang intensif ya. Pelatihannya intensif. Dulu juga sama Kang Erik dari mulai challenge 1, 2, 3 itu intensif sekali karena tiap siswa boleh nanya kapanpun di luar jam kelas, Kang Erik ya, waktu di Jong Kreatif 2020. Nanya buat tugas, buat dan lain sebagainya. Jadi memang kalau yang serius mau belajar, nanti bisa ikut sistem di mekanisme pendaftarannya, nanti ada pendaftarannya, ada ujiannya, agar bisa ikut ke Jong Kreatif 2021 mungkin ya. Ya. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Ini Pak Agung sudah mau jam 3 WIB nih, udah mau jam 4 di Indonesia bagian tengah dan timur. Mungkin kita akan batasi ya 14.45 WIB. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, Kang bagi Instagramnya. Ini ada yang minta Instagramnya Kang Erik. Aduh. Oke, sebetulnya Instagram saya isinya pabalatak sih, nggak terlalu penting isinya itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi, silakan nanti mau via Instagram atau Email gitu ya. Email juga boleh. Nanti di Instagram saya di situ ada di biodatanya silakan. Insya Allah kalau biasanya kalau masuk ke private message itu yang saya jarang baca itu. Tapi ya mau ngomentari sebuah foto ya silakan aja di situ, Kang baca PM misalnya boleh silakan. Nanti insya Allah saya coba balas ya. Jangan lupa untuk isi ini ada yang belum absen ya. Karena ini Kang Erik, jadi setiap kegiatan kita isi absen, lalu nanti di platformnya Jong Kreatif semua siswa ini akan dapat sertifikat lain selain sertifikat kemarin yang intensif gitu ya. Ada juga untuk sertifikat kehadiran di setiap seminar web series seminar ini ya. Iya. Jadi silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Ini Pak boleh bahas karya-karya ya Pak Erik. Nanti aja Japri aja, nanti saya sampaikan lah, jangan di sini. Iya, siap Japri aja. Pak Pri ini salah satu guru dari Kupang kalau nggak salah. Oh, dari Kupang ya, luar biasa. Kupang. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi, ini kita akhiri saja mungkin dengan Kang Erik. Kang Eriknya ada kesibukan lain. Kalau memang sudah ditanyakan, dari Kalimantan Tengah direvisi, mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa diakhiri ya, Pak Agung, atau masih ada waktu lagi gimana? Sudah sampai jam 3 sih, 2 jam total kita tadi mulai jam 1, lalu sekarang sudah mau dari jam 13 WIB, sekarang udah mau jam 15 WIB, total memang 2 jam, 1 jam lebih sudah kita ngobrol-ngobrol, dan mudah-mudahan materi soal desain ini mendorong siswa-siswa Jong Kreatif buat yang mau bikin karya, ada jalan kok. Kalau teman-teman yang doyan dunia desain, doyan dunia gambar menggambar, karena tadi desain itu luas banget. Ada logo, ada UI, UX. Nanti mungkin kita ada sesi UI, UX ya, Pak Erik, di pertemuan selanjutnya. Ada UI, UX beririsan dengan web tentunya ya. Karena UI, UX itu tidak selalu dengan web sih. UX juga kadang-kadang berhubungan juga dengan bikin logo. Misalnya teman-teman UX juga. UX itu bisa jadi berhubungan bahkan dengan hardware ya, Kang Erik ya. Contohnya
remote TV atau lain sebagainya, itu juga bagian dari UX gitu. Jadi luas banget user experience itu seperti apa. Jadi karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian Pak Erik. Ya. Kelas pada siang hari ini, terima kasih banyak waktunya sudah mendahulukan teman-teman di daerah daripada murid-muridnya. Bukan maksud ini, tapi teman-teman di Unpas sudah diberikan tugas lain ya. Jadi selanjutnya habis ini tadi Pak Erik udah cerita bakal ada kelas lagi buat mahasiswa di Unpas. Jadi silakan buat teman-teman yang minat buat belajar di Jong Design, nanti kita akan adakan kelas-kelas selanjutnya. Ini pengenalan logo dan multimedia, nanti ada UI UX, nanti bahkan ada yang lebih spesifik, misalnya tips-tips dalam memilih warna, tips dalam menentukan desain yang cocok itu yang seperti apa. Tadi kan udah ada sampel desain simple. Apakah desain simple itu cocok buat semua kategori desain? Belum tentu juga ya. Misalnya kalau kita mau bikin perusahaan makanan terus desain simple satu warna kayaknya kurang cocok ya Pak Erik ya. Betul. Misalnya saya punya bisnis ayam bakar tapi logonya cuma hitam putih, kayaknya kurang masuk juga ya. Jadi memang warna dan lain-lain itu berpengaruh terhadap sebagai presentasi perusahaannya. Jadi mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi. Kalau lebih berminat lagi nanti bisa ikutan di Jong Kreatif, Jong Design untuk belajar lebih dalam sekaligus praktek. Bedanya mungkin itu. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak buat Pak Erik. Ini dari Kominfo, Mas Riko, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau apa sebagai penutup, boleh? Kita aja kan. Pak Riko. Siap. Terima kasih buat Kang Erik untuk sharing ilmunya. Dan kepada teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang beserta semuanya, telah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas ini. Mungkin tidak banyak yang kita berikan, tapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu beserta adik-adik sekalian. Cuma itu aja Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Kang. Jangan lupa isi absen. Ya, siap. Ya, sebelum ditutup, seperti biasa kita akan dokumentasi dulu. Mohon adik-adik dan Bapak Ibu guru dinyalakan videonya, kameranya. Sekalian pengumuman, terus tetap pantengin si webnya jongkreatif.id. Nanti akan ada tambahan-tambahan lagi kelas-kelas yang lainnya. Bisa dilihat di jongkreatif.id di kolom event ya. Ini sekalian saya dokumentasikan. Nyalakan kameranya 1, 2, 3. Oke. Untuk halaman 2 sebentar. Masih. Yang nyalain kamera nanti nggak ada foto di sertifikatnya. Nyalakan dulu kameranya biar nanti ada fotonya di sertifikat. Enggak ya? Enggak, bukan buat sertifikat. Bukan ya? Bukan. Yuk nyalakan, masih banyak yang belum nyalakan ini. Banyak nih, ada 2 halaman nih. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah hadir. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen yang belum. Ya, selain isi absen nanti juga jangan di ini ya. Tip absen. Dilihat juga rekaman video ini sama video-video yang lainnya di YouTube-nya Jong Kreatif. Jangan lupa subscribe juga, like juga share. Subscribe, like, and share. Ya. Makasih Kang Erik, makasih Kang Helmi, makasih Mas Rico, makasih Mas Riki, makasih semua Bapak Ibu guru, adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.